Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Lanadar Habibullah dengan NRP 5026211098. Jadi di sini saya akan mengerjakan kuis 3 itu tentang machine learning. Di sini perintahnya yaitu disuruh untuk menggunakan data yang ada di server Minio yang sudah diberikan di sini untuk dilakukan implementasi machine learning dengan menggunakan tools yang bebas. Ini saya memakai Google Colab dan kodenya sudah saya ketik sebelumnya, saya sudah siapkan. Nah, nanti akan dibuat machine learning dengan cara yang berbeda, yaitu ada 3 cara. Yang pertama ada association rule, yang kedua ada clustering, dan juga klasifikasi. Yang pertama, untuk mempersiapkannya, ini saya sudah mengupload data untuk satu data contoh yang sudah diambil di Minio, yaitu Desember 2022. Nah, yang pertama itu adalah dikumpulkan dulu datanya. Sudah dikumpulkan, ini saya sudah upload di directory Google Colab. Kemudian saya untuk sebelum melakukan machine learning, di sini dilakukan import terlebih dahulu. Yang pertama ada import library-nya, kemudian ada ini saya run dulu, ada import library untuk model hingga menginstalasi library yang diperlukan lainnya seperti klasifikasi, k-means atau association, kemudian ada clustering juga. Oke, sudah. Kemudian langkah kedua, setelah dilakukan import dan load library yang diperlukan, lakukan import dan load dataset. Karena ini datasetnya sudah ada di directory saya di sini, ini saya tinggal copy path-nya saja, kemudian saya masukkan di df di sini, sehingga bisa di run sebagai berikut. Ini menampilkan 5 data teratas df head ini sebagai berikut. Kemudian untuk db head-nya sebagai berikut, ini menampilkan data teratas juga. Kemudian untuk menampilkan infonya ini sebagai berikut. Nah, di info ini akan muncul kolom-kolom, yaitu data type-nya, kemudian ada kolom-kolom yang berisi write in hingga lain-lain. Nah, ini yang healthcare-nya sebagai berikut. Ini untuk kita mendapatkan informasi dari sini untuk visualisasinya. Kemudian di langkah keempat ini adalah untuk mendrop kolom. Jadi untuk menentukan kolom-kolom yang akan dihapus, ini kita akan hapus. Yang pertama itu ada name, date of admission, discharge date, room number. Kemudian ada kolom-kolom yang tidak diperlukan seperti yang lainnya. Nah, ini kita drop dulu. Nah, ini sudah di drop. Kemudian berikutnya yaitu kolom-kolom yang perlu di drop dari dataset dvbags, yaitu ada write.id, start at hingga end station seperti ini. Kemudian membuat data frame baru tanpa kolom yang di drop dari yang sebelumnya sudah di drop ya. Nah, dari data yang sudah dipersiapkan tadi, kemudian kita memberikan labeling untuk dataset dvbags. Jadi di label encoder ini kolom-kolom yang ingin dilabel pada dataset dvbags, yaitu ada readable type hingga member casual. Kemudian dari kolom-kolom yang ingin dilabel, kemudian kita melakukan label encoding pada kolom-kolom yang dipilih dengan menggunakan looping seperti berikut. Kita jalankan kodenya. Nah, seperti berikut. Nah, setelah dilakukan looping untuk melakukan label encoding, kita lakukan df db drop ini untuk melihat hasil dari tabel yang sudah kita drop dan sudah kita persiapkan sebelumnya. Hasilnya menjadi seperti ini, yang awalnya tadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Nah, setelah itu untuk langkah berikutnya adalah handling missing value. Ini kita cek jumlah missing value-nya ada berapa. Nah, ini sudah 0, dan untuk di jumlah ini totalnya sudah 0 semua. Nah, setelah dilakukan persiapan tadi, berikutnya adalah dengan analisis pengembangan model, yaitu analisis aturan asosiasi. Nah, algoritma yang digunakan ini adalah algoritma priori dan datasetnya yaitu di dataset healthcare. Di sini sudah disiapkan, kita import dan gunakan library yang diperlukan. Yang pertama itu ada transaction encoder dan a priori.
Kemudian untuk mengelompokkan data berdasarkan kondisi, ini kita menyusunnya menjadi daftar sebagai berikut: media, medical medication, apply, list. Kemudian dari pengelompokan data tadi, kita membuat objek transaction encoder dan menerapkan one hot encoding pada data transaksi sebagai berikut. Nah, dari data itu kita menerapkan algoritma a priori untuk menemukan item set yang sering muncul ya, karena ini adalah algoritma asosiasi dan kita menerapkan aturan asosiasi untuk mendapatkan hubungan yang signifikan. Jadi sebagai berikut. Nah, kemudian untuk algoritma clustering ini kita gunakan algoritma k-means dari dataset healthcare. Jadi kita inisiasi dulu label encodernya, kemudian kita menggunakan label encoder pada kolom tertentu di sini ya. Ini kita menggunakan dokter dan hospitalnya. Oke, kita terlebih dahulu. Nah, oke, jika sudah kita pilih dari kolomnya. Ini ada kolom dokter dan hospital. Kemudian kita pemilihan jumlah clustering k-means-nya. Jadi ini adalah untuk menginisialisasi model k-means dengan 3 cluster. Itu melakukan clustering dan mendapatkan label cluster untuk setiap data. Nah, kita coba terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita menggunakan elbow visualizer dengan k-means-nya 1/11. Ini kita run lebih dahulu untuk mendapatkan modelnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil distorsi dari algoritma yang digunakan di algoritma k-means. Oke, jadi yang ketiga, yang terakhir ini adalah algoritma klasifikasi. Kita menggunakan algoritma dari Naive Bayes dari dataset Davy Bikes Desember 2022. Nah, yang pertama ini kita menentukan variabel bebas X dan variabel Y. Untuk X-nya kita menggunakan member casual dan Y-nya kita drop member casual. Oke, jika sudah, kita melakukan training dari data ujinya dengan perbandingan 80% banding 20. Oke, jika sudah, kita menginisiasi melatih model Naive Bayes kita. Jadi kita gunakan perintah Gaussian NB dan trainingnya kita gunakan classifier fit. Nah, berikut ini untuk melakukan inisialisasi pelatihan model. Nah, dari evaluasi di atas ini ada algoritma a priori. Kita menampilkan hasil dari aturan asosiasi tersebut. Nah, ini adalah hasil dari algoritma a priori di mana terdapat antecedent support, consequence support, dan confidence leaf. Di sini ada leverage dan juga informasi yang berkaitan dengan algoritma a priori. Kemudian di analisa clustering ini kita juga melakukan visualisasi dari dataset yang digunakan, yaitu dataset healthcare. Ini ada 3 cluster, kita jalankan clusteringnya. Ini membutuhkan waktu beberapa saat. Nah, ini ada error sedikit di bagian labeling. Nah, ini kita coba tanya ke ChatGPT.
Oke. Nah, dari hasil berikut, nah ini adalah hasilnya ya. Ini adalah clustering dari K-means dengan 3 cluster. Atau label pertama 0 yang warna merah, biru untuk yang warna 2, dan hijau untuk yang warna 1. Nah, kemudian dari analisis klasifikasi di algoritma Naive Bayes ini, kita juga bisa melakukan visualisasinya. Lebih dahulu kita berikan reportnya terlebih dahulu. Di sini akurasi modelnya itu 74%. Ini adalah angka yang masih bisa dikatakan masih kurang. Kemudian untuk meningkatkannya itu bisa dengan melatih dengan berbagai macam model akurasinya agar akurasi modelnya bisa meningkat. Nah, ini adalah hasilnya, itu precisionnya di angka yang 0 yaitu 0, yang 1 0,75, recallnya ada F1 score-nya dan supportnya juga. Dilihat akurasinya ini adalah makro di macro average dan wedge average. Ini ada 0,3 joule, 0,56, 0,50 dan 0,75. Oke, jadi cukup sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.